Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan membahas menganalisis teks resensi. Teks resensi disebut juga ulasan. Di dalamnya tersaji informasi tentang ulasan, ungkapan, ataupun komentar. Sebelum kita memulai menganalisis teks resensi, marilah kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Setelah membaca buku ataupun karya-karya lainnya, kita hampir selalu tergoda untuk mengomentarinya. Bagus, seru, lucu, mengasihkan, ataupun ungkapan-ungkapan sejenisnya. Lontaran seperti itulah yang dimaksud dengan ulasan maupun resensi dalam bentuk sederhana. Dengan demikian, ulasan sebenarnya bukan sesuatu yang asing bagi kita. Dalam pelajaran hari ini, kita akan mempelajari struktur dan kaidah resensi secara lebih mendalam. Kita pun diharapkan terbiasa untuk menulis resensi. Menulis resensi tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dengan membuat resensi, kita dapat membantu orang lain untuk mengenali isi suatu buku sebelum mereka membacanya. Mari kita coba untuk membuat dan menganalisis teks resensi. Silahkan menyimak dan melihat pembahasan selanjutnya. Peta konsep. Teks resensi dibagi menjadi membandingkan isi resensi, menyusun resensi, menganalisis teks resensi, mengkonstruksi resensi. A. Membandingkan isi dan sistematika resensi. Ibu akan membacakan ya sepenggalan resensi petualangan bocah di zaman Jepang. Judul novel Saksi Mata, pengarang Suparto Brata, penerbit buku Kompas, tebal 434 halaman. Setelah membaca novel yang sangat tebal ini, saya jadi teringat dengan novel Mencoba Tidak Menyerahnya Yudhistira A.N. Masardi, dan juga novel Cak Baukannya Remi Silado. Dalam novel Mencoba Tidak Menyerah, yang menjadi tokoh sentralnya adalah bocah laki-laki berusia 10 tahun, sedangkan dalam novel Cak Baukan yang telah diangkat ke layar lebar digambarkan bagaimana keadaan Jakarta, kota zaman penjajahan Belanda, dengan sangat detail. Lalu, apa hubungannya dengan novel Saksi Mata karya Suparto Brata ini? Nah, itulah pengenalan dari kita membuat atau menganalisis teks resensi. Sebenarnya, yang tampak pada contoh di atas, teks resensi mencakup informasi identitas karya, ringkasan, serta ulasan kelebihan dan kelemahan isi karya tersebut. Di samping itu, dapat pula disajikan rekomendasi penulis resensi untuk para pembacanya. Dengan melihat contoh di atas, dapat kita simpulkan bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun resensi novel adalah sebagai berikut. 1. Identitas novel yang meliputi judul, nama penulis, penerbit, tahun terbit, dan tebal novel. 2. Mengenalkan gambaran umum sinopsis isi novel. 3. Menyajikan analisis atau hal-hal menarik dari novel. 4. Memberikan penilaian yang meliputi kelebihan dan kelemahannya. Penilaian tersebut sebaiknya meliputi unsur-unsur novel secara lengkap, yakni tema, alur, penokohan,
latar, gaya bahasa, amanat, dan kepengarangan. Di samping itu, sebuah resensi novel akan lebih lengkap apabila disertai dengan kesimpulan akhir tentang isi dan kualitas novel tersebut serta rekomendasi bagi para pembaca. Rekomendasi, identitas buku, kelebihan kelemahan, ringkasan buku. Kemudian saran-saran bagi pembaca, judul, pengarang, penerbit, ketebalan, pokok-pokok isi buku pada setiap babnya, isi bahasa, ilustrasi. Itulah unsur-unsur isi dalam resensi, terdiri dari 4 pokok. Informasi-informasi yang ada di dalam sebuah resensi bisa berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut sangat ditentukan oleh jenis karya yang diresensinya. Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya, karya yang mungkin diresensi berupa buku fiksi dan non-fiksi. Jenis karyanya pun beragam, dapat berupa film, drama, lagu, buku, ilmu pengetahuan, lukisan, dan karya-karya lainnya. Dengan perbedaan-perbedaan objek karya tersebut, informasi yang kita dapat pun akan bermacam-macam pula. Misalnya, dari resensi novel atau kumpulan cerpen, informasi yang kita dapatkan adalah tentang alur, penokohan, latar, dan hal-hal lainnya yang terdapat di dalam buku cerita tersebut. Berbeda halnya apabila karya yang diresensi berupa buku populer, informasi yang kita peroleh berupa sejumlah ilmu pengetahuan yang dapat memperluas wawasan kita tentang topik yang dibahas dalam buku tersebut. Objek resensi apa aja, yaitu novel atau cerpen, film atau drama, lagu, lukisan, buku ilmu pengetahuan. Objek resensi sangat luas cakupannya. B. Menyusun resensi. Sebagaimana yang telah kita pelajari terdahulu, resensi merupakan suatu bentuk tulisan yang berisi ulasan atau tinjauan terhadap kualitas suatu buku. Resensi ditulis untuk menarik minat baca masyarakat agar mereka membaca buku yang dibahas tersebut. Dibandingkan dengan jenis teks lainnya, resensi memiliki karakteristik tersendiri. Salah satu karakteristiknya adalah pendeskripsian mengenai latar belakang buku. Hal ini tidak hanya menyangkut isinya, tetapi juga dapat menyangkut pihak yang menerbitkannya, waktu dan tempat diterbitkan, ketebalan jumlah bab dan halaman jika perlu, sampai pada format penyajiannya. Penulis resensi dapat pula memperkenalkan pengarangnya, termasuk pula kiprah-kiprahnya. Penulis resensi dapat pula menjelaskan klasifikasi mengenai buku yang diresensi tersebut. Dengan mengategorikan ke dalam jenis buku tertentu akan memudahkan penulis resensi dalam menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan buku-buku lainnya yang termasuk dalam kategori yang sama. Penulis mungkin juga memperkenalkan organisasi penyajian buku tersebut, termasuk gambaran umumnya secara ringkas. Di samping ulasan pada masalah isi, aspek lainnya yang perlu dibahas adalah bahasanya. Aspek berikutnya adalah masalah teknis, perwajahannya atau layout, tata letak, dan ilustrasinya. Pada bagian akhir, penulis perlu menyertakan rekomendasi ataupun saran-saran kepada pembaca mengenai keunggulan dan kekurangan buku tersebut. Berdasarkan uraian dan perbandingan tersebut, dapat dirumuskan secara ringkas struktur teks resensi. Jika sudah mengetahui strukturnya,
kita dapat menulis sesuai dengan struktur tersebut. Berikut struktur yang dimaksud. A. Identitas karya dalam contoh di atas mencakup judul, penulis, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. B. Orientasi berisi penjelasan awal pengantar tentang buku yang akan diresensi, yakni dengan menjelaskan ringkasan atau sinopsis. Dapat pula disertai dengan pengelompokan buku tersebut serta latar belakang pengarangnya. C. Paparan argumen yang meliputi analisis dan evaluasi. 1. Analisis berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. 2. Evaluasi berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. D. Rekomendasi penulis terhadap pembacanya. Struktur teks resensi dibagi menjadi identitas buku, orientasi, paparan argumen, rekomendasi, jenis buku dan kepengarangan, analisis, jenis buku dan kepengarangan, penilaian, keunggulan, kekurangan. Itulah struktur teks resensi mencakup beberapa unsur yang harus ada. Demikianlah penjelasan mengenai analisis teks resensi di bagian yang pertama. Nanti kita akan melanjutkan pada analisis teks resensi yang membahas tentang karakteristik resensi. Untuk itu bisa menyimak dan melihat kembali analisis teks resensi pada bagian yang kedua. Terima kasih.